Shalom umat Allah yang terkasih, jumpa lagi dalam Renungan Singkat Sabda Iman Katolik edisi Minggu 30 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah keempat, Minggu Leatari. Bacaan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 11-32. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semua itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Hari ini memasuki masa Prapaskah yang keempat, di mana dalam masa Prapaskah yang keempat ini disebut dengan hari Minggu Leatari atau hari Minggu Sukacita. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini dikisahkan seorang anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya.
Apa yang hendak disampaikan dalam kisah anak yang hilang ini kepada kita? Kita dapat belajar dari sikap Bapa yang digambarkan dalam kisah anak yang hilang. Bapa itu penuh kasih. Ia tidak hanya mengampuni kita, tetapi juga bersukacita jika kita mau bertobat dan kembali. Pertobatan yang benar adalah kalau disertai dengan kemauan untuk terbuka pada bimbingan Allah. Betapa indahnya memiliki Allah yang tidak menghukum, tetapi membimbing kita kebenaran dengan cintanya. Maka umat Allah yang terkasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama untuk meneladani sikap Bapa, di mana Bapa yang dikisahkan dalam perumpamaan hari ini, di mana dengan senang hati, dengan sukacita menerima anaknya yang hilang kembali lagi. Maka dari itu kita bersama-sama kembali kepada Bapa jika kita mengalami suatu persoalan hidup maupun kesalahan-kesalahan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita meyakini bahwa Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita miliki ini adalah Tuhan yang tidak menghakimi, tetapi justru mencintai kita dengan memberikan kasih-Nya kepada kita. Semoga dengan peristiwa kisah pada hari ini memampukan kita untuk kembali kepada Bapa, bertobat dengan bertindak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.